Rudi memasuki kawasan hutan pedalaman Kalimantan lewat jalur tanah merah yang jarang dipakai. Ia membawa senapan laras panjang, ransel lapangan, dan peralatan navigasi standar. Warga desa terakhir memberinya koordinat ladang yang sering dirusak babi hutan. Tidak ada ritual, tidak ada pesan khusus, hanya permintaan cepat karena panen hampir gagal. Semakin dalam ia berjalan, tanda-tanda aktivitas manusia menghilang. Bekas tapak kaki lama tertutup lumut tipis. Pohon-pohon besar berdiri rapat. Jarak antar batang terlalu teratur untuk hutan yang biasa dilalui pembalak liar. Udara tetap bergerak, namun tidak membawa bunyi burung, serangga, atau gesekan dedaunan. Rudi menghentikan langkah dan memeriksa kompas. Jarum berputar, berhenti, lalu bergerak lagi tanpa arah tetap. Ia menggoyangkan alat itu, memukul ringan bagian sampingnya, lalu menurunkannya kembali. Hasilnya sama. GPS di sakuran sel menyala sebentar, menampilkan layar kosong, lalu mati tanpa peringatan. Ia melanjutkan perjalanan, mengikuti naluri lama yang biasa ia pakai saat berburu. Tanah di bawah sepatu terasa lebih padat. Jalur setapak muncul perlahan. Lebarnya cukup untuk satu orang dewasa. Tidak ada tanda baru, hanya bekas pijakan tua yang mengarah lurus ke dalam hutan. Langkah Rudi menjadi lebih pelan. Napasnya terdengar jelas di telinga sendiri. Setiap hentakan sepatu jatuh tanpa gema. Senapan tetap di posisi siap. Namun tidak ada gerakan satwa yang biasanya muncul pada jam ini. Waktu di arlojinya mendekati tengah malam. Tetapi cahaya sekitar tidak berubah. Jalur setapak itu berakhir di area terbuka kecil. Di sana berdiri beberapa rumah panggung dari kayu gelap. Lampu minyak tergantung di teras, menyala stabil tanpa goyangan angin. Tidak ada suara percakapan atau langkah kaki dari dalam rumah. Rudi mendekat dengan hati-hati. Susunan rumah membentuk barisan rapi. Tanah di antaranya bersih, tidak ada rumput liar. Di tengah area sebuah tiang kayu berdiri dengan papan nama terpasang miring. Hurufnya terkelupas menyisakan bentuk kata yang sulit dibaca. Ia berhenti di depan papan itu. Senapan diturunkan sedikit. Matanya mengikuti sisa huruf yang terlihat. Nama kampung itu tidak tercantum di peta yang pernah ia pelajari. Lampu-lampu minyak terus menyala. Hutan di belakangnya tetap diam. Rudi melangkah melewati papan nama dan masuk ke jalur utama kampung. Lantai kayu rumah panggung tampak terawat. Tidak ada papan lapuk atau paku mencuat. Lampu minyak di setiap teras memberi cahaya kuning datar yang jatuh ke tanah tanpa bayangan panjang. Tidak satu pun pintu tertutup rapat. Beberapa warga terlihat duduk di teras. Mereka berhenti bergerak saat Rudi lewat. Tidak ada yang berdiri, tidak ada yang menyapa, juga tidak ada pertanyaan. Tatapan mereka mengikuti Rudi sampai ia melewati batas pandang, lalu kembali ke posisi semula. Rudi memperkenalkan diri dengan suara normal, menyebut keperluannya masuk hutan. Kalimat itu jatuh tanpa respons. Seorang perempuan paruh baya menggeser kursinya sedikit, agar Rudi bisa lewat di jalur sempit di depan rumahnya. Tangannya tetap memegang mangkuk kosong. Ia berjalan lebih jauh ke tengah kampung. Tidak terdengar radio, generator, atau mesin apapun. Tidak ada anak-anak, tidak ada hewan peliharaan. Bahkan suara peralatan dapur pun tidak terdengar dari dalam rumah. Kampung itu berfungsi, namun tanpa tanda aktivitas sehari-hari. Di dekat bangunan yang lebih besar, seorang lelaki tua berdiri menghadap tiang kayu dengan lonceng tergantung di atasnya. Wajahnya penuh garis usia, rambutnya disisir rapi ke belakang. Ia menoleh saat Rudi mendekat, lalu berbicara singkat tanpa menaikkan suara. Lelaki itu mengatakan bahwa tamu sudah ditunggu, tidak disebutkan oleh siapa. Ia lalu menambahkan satu kalimat lain, disampaikan datar, agar Rudi mengikuti hitungan jam dan tidak menghitung hari. Setelah itu, lelaki tersebut kembali memunggungi Rudi. Rudi bertanya, di mana ia bisa bermalam? Jawaban datang dari arah berbeda, bukan dari lelaki tua itu. Sebuah rumah kosong di ujung barisan, ditunjuk oleh seorang warga lain, tanpa mengubah posisi duduknya. Tidak ada penjelasan tambahan. Rudi menuju rumah yang dimaksud. Tangga kayunya kokoh, di dalam ruangan bersih, dan sudah disiapkan dengan tikar, lampu minyak, dan wadah air. Tidak ada barang pribadi. Saat Rudi menoleh keluar, warga di teras-teras sudah tidak lagi memperhatikannya. Pintu rumah itu dibiarkan terbuka.
Lampu minyak menyala stabil. Dari tengah kampung, lonceng tidak berbunyi. Arloji di pergelangan tangan Rudy terus bergerak. Jam-jam di dinding rumah tersebut menunjukkan waktu yang tidak sama. Rudy memeriksa jam-jam yang tergantung di dinding rumah. Ada 3 buah model berbeda. Kondisi terawat. Jarum jam pertama bergerak pelan ke kanan. Jam kedua diam pada angka tertentu. Jam ketiga bergerak ke kiri dengan kecepatan tidak tetap. Tidak ada tanda kerusakan mekanis yang terlihat. Ia keluar rumah dan memperhatikan bangunan lain di beberapa teras. Jam dinding tergantung di tiang depan. Posisi jarum pada masing-masing jam tidak sama. Tidak ada 2 jam yang menunjukkan waktu identik. Beberapa warga duduk tepat di bawah jam itu tanpa pernah menengadah. Rudy bertanya kepada seorang pria yang sedang membersihkan lantai teras dengan kain basah mengenai waktu makan. Pria itu menjawab singkat bahwa makan dilakukan saat lonceng berbunyi. Tidak ada penjelasan lanjutan. Kain basah terus digerakkan dengan pola yang sama. Meski lantai sudah bersih, suara lonceng terdengar tiba-tiba dari tengah kampung. Bunyi itu pendek dan tidak berirama. Warga yang sebelumnya diam mulai bergerak. Mereka masuk ke rumah masing-masing dan keluar membawa wadah makanan. Tidak ada perintah atau aba-aba lain. Rudy ikut berjalan mengikuti arus. Di bangunan besar dekat tiang lonceng, makanan sudah tersaji di atas meja panjang. Tidak ada percakapan. Setiap orang mengambil bagian secukupnya, lalu duduk di tempat yang tersedia. Rudy melakukan hal yang sama. Makanan terasa normal. Tidak ada bahan yang asing. Tidak ada rasa busuk atau basi. Setelah beberapa waktu, lonceng berbunyi lagi. Kali ini lebih singkat. Warga berhenti makan, membereskan peralatan, dan kembali ke rumah masing-masing. Rudy mencoba menanyakan hari kepada seorang perempuan yang berjalan di sampingnya. Perempuan itu berhenti, menoleh, dan menjawab bahwa kampung tersebut tidak lagi menggunakan penanda hari. Kalimat itu diucapkan tanpa perubahan nada suara. Ia kembali ke rumah kosong. Jam-jam di dinding masih menunjukkan perbedaan waktu. Arlojinya kini tertinggal beberapa menit dari sebelumnya. Dari luar, tidak terdengar aktivitas lanjutan. Kampung kembali berada dalam keadaan diam teratur. Rudy duduk di lantai rumah dengan punggung bersandar pada dinding kayu. Lampu minyak di sudut ruangan menyala dengan tinggi, tapi tetap di luar kampung tidak menunjukkan perubahan cahaya. Jam di pergelangan tangannya mendekati angka ke-19, sementara jam-jam di dinding tetap tidak selaras. Ketukan terdengar pelan dari arah pintu. Seorang warga berdiri di ambang tanpa masuk. Orang itu menyampaikan aturan singkat bahwa setelah jam menunjukkan angka ke-19, nama lengkap tidak boleh diucapkan, baik menyebut diri sendiri maupun orang lain. Tidak ada alasan yang diberikan. Setelah kalimat itu selesai, warga tersebut pergi. Rudy menutup pintu dan memeriksa kembali arlojinya. Jarum detik bergerak normal. Ia mengucapkan nama depannya dengan suara rendah, lalu berhenti. Tidak ada perubahan di sekitar rumah. Ia mematikan suara langkah dengan membuka sepatu dan meletakkannya rapi di dekat dinding. Dari luar, terdengar bunyi gesekan ringan, bukan langkah kaki. Suara itu bergerak memutari rumah dengan jarak tidak tetap. Rudy berdiri dan mendekati jendela. Tidak ada orang di luar. Lampu-lampu minyak di teras rumah lain tetap menyala. Ia kembali ke dalam dan duduk di dekat senapan. Tangannya memeriksa mekanisme dengan gerakan terlatih. Tidak ada gangguan pada alat tersebut. Namun, ia tidak mengangkat senapan ke bahu. Posisi tubuhnya tetap menghadap pintu. Suara dari luar berhenti. Keheningan kembali memenuhi kampung. Rudy menyadari napasnya terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Ia mengatur pernapasan dengan ritme pendek dan terkontrol. Kebiasaan lama saat menunggu buruan. Jam di dinding yang sebelumnya diam mulai bergerak. Jarumnya melompat 1 angka, lalu berhenti lagi. Rudy memperhatikan perubahan itu tanpa menyentuhnya. Arlojinya tertinggal beberapa menit lagi. Menjelang akhir hitungan jam, tidak ada kejadian tambahan. Namun, Rudy tidak tidur. Ia tetap terjaga hingga lampu minyak mulai mengecil sendiri. Dari arah hutan, tidak ada suara binatang. Hanya tekanan udara yang terasa lebih berat di sekitar rumah. Api lampu minyak mengecil, lalu stabil kembali tanpa disentuh. Rudy berdiri dan membuka pintu perlahan. Jalur utama kampung terlihat jelas. Diterangi cahaya dari teras-teras rumah. Beberapa warga sudah berada di luar, berdiri atau duduk menghadap arah rumah yang ia tempati.
Tidak ada yang berbicara. Kepala mereka bergerak mengikuti langkah Rudy saat ia turun dari tangga. Jarak antar warga seragam, tidak satu pun mendekat. Namun, tidak ada yang mengalihkan pandangan. Rudy berjalan menuju tepi kampung yang berbatasan langsung dengan hutan. Di sana ia melihat batang pohon besar dengan bekas logam tertanam di permukaannya. Ia mendekat dan menyentuhnya. Sebuah proyektil lama tertanam dangkal. Bentuknya sesuai dengan amunisi senapan tua. Ia menarik tangan dan memeriksa sekitar. Di batang lain, bekas serupa terlihat lebih samar. Posisi tembakan menunjukkan arah dari dalam kampung ke hutan. Tidak ada selongsong di tanah. Semua jejak tampak telah lama berada di tempat itu. Rudy kembali menoleh ke kampung. Beberapa warga sudah berganti posisi, berdiri lebih dekat ke jalur tengah. Pergerakan mereka terjadi tanpa suara. Tidak ada tanda agresi. Namun, ruang geraknya menyempit. Ia kembali ke rumah dan mengambil pisau lapangan. Bilahnya bersih dan tajam. Ia menyelipkannya di pinggang tanpa menampakkan keluar. Dinding rumah bagian dalam memiliki goresan-goresan halus yang tidak beraturan. Rudy mendekat dan memperhatikan lebih saksama. Goresan itu membentuk garis-garis pendek dengan jarak konsisten. Ia menghitungnya. Jumlahnya bertambah 1. Sejak terakhir ia perhatikan dinding tersebut. Ia mengambil potongan arang dari sudut ruangan dan menambahkan 1 garis kecil di bawah goresan yang sudah ada. Tindakan itu dilakukan tanpa suara. Setelah selesai, ia duduk kembali menghadap pintu. Naluri lamanya bekerja tanpa perintah. Tempat yang terlalu bersih, terlalu teratur, dan terlalu tenang tidak memberi ruang bagi kesalahan. Di kampung itu, semua hal bergerak mengikuti aturan yang tidak ia ketahui. Rudy tetap duduk hingga suara langkah terdengar dari luar rumah. Langkah itu berhenti tepat di depan tangga. Tidak ada ketukan. Seorang pemuda berdiri di ambang pintu dengan posisi tubuh tegak dan tangan di sisi badan. Pemuda itu berpakaian sederhana, kemeja lengan panjang, berwarna pucat, dan celana kain lurus. Potongannya tidak mengikuti model yang biasa Rudy lihat. Rambutnya disisir rapi ke samping. Wajahnya bersih tanpa janggut dengan garis rahang tegas, dan kulit yang terlihat tua namun tidak menua. Pemuda itu mengatakan bahwa ia juga baru berada di kampung tersebut selama 7 hari. Kalimat itu disampaikan tenang dan singkat. Rudy memperhatikan cara bicara yang tertata dan pilihan kata yang jarang dipakai dalam percakapan sehari-hari. Rudy mengajak pemuda itu duduk. Mereka berhadapan tanpa jarak dekat. Rudy menanyakan asal-usulnya. Pemuda itu menyebut nama daerah yang Rudy kenal sebagai wilayah perkebunan tua yang sudah lama ditinggalkan. Rudy kemudian teringat bangunan besar di tengah kampung. Ia bangkit dan berjalan ke sana bersama pemuda itu. Di dalam bangunan, beberapa foto hitam putih tergantung di dinding kayu. Foto-foto tersebut menampilkan kelompok pria dengan pakaian lapangan dan senapan panjang. Salah satu foto menarik perhatian Rudy. Wajah seorang pria muda di foto itu identik dengan pemuda yang berdiri di sampingnya. Tanggal tercetak di sudut foto menunjukkan tahun 1940-an. Tidak ada keterangan tambahan. Rudy menunjuk foto tersebut. Pemuda itu melihatnya tanpa perubahan ekspresi. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah berada di kampung itu selama 7 hari, dan kalimat itu diulang persis sama seperti sebelumnya. Rudy menyadari bahwa hitungan waktu di kampung tidak bergerak maju bagi semua orang. Beberapa berhenti di titik tertentu tanpa perubahan. Pemuda itu tetap berdiri di tempatnya. Jam dinding di ruangan tersebut menunjukkan waktu yang tidak sama satu sama lain. Rudy meninggalkan bangunan itu dan kembali ke jalur tengah kampung. Pemuda tersebut tidak mengikutinya. Di dekat tiang lonceng, lelaki tua yang sebelumnya memberi peringatan berdiri dengan posisi yang sama. Tangannya bertumpu pada tongkat kayu pendek yang ujungnya aus. Tanpa menunggu pertanyaan, lelaki tua itu mulai berbicara. Ia menjelaskan bahwa kampung tersebut muncul bagi orang yang masuk hutan dengan tujuan berburu. Bukan setiap orang. Hanya mereka yang membawa niat mengambil sesuatu dari wilayah itu. Penjelasan disampaikan runtut tanpa jeda panjang. Ia melanjutkan bahwa kampung berfungsi sebagai tempat penahanan waktu. Orang yang masuk tidak mati dan tidak kembali selama hitungan jam tertentu. Agar jalur keluar tetap terbuka, harus ada satu orang yang tinggal untuk menjaga keteraturan jam dan lonceng.
Rudi menanyakan, apa yang terjadi bila tidak ada pengganti? Lelaki tua itu menjawab bahwa ingatan akan berkurang secara bertahap, bukan hilang mendadak, melainkan tersusun ulang, hingga hal-hal dasar tidak lagi dikenali. Nama, asal, dan tujuan akan menjadi informasi asing. Rudi mencoba menyebut nama ibunya di dalam kepala. Urutan hurufnya tidak muncul utuh. Ia menyadari bahwa wajah yang biasa ia ingat dengan detail, kini hanya tersisa bagian-bagian tanpa susunan jelas. Ia menghentikan upaya tersebut dan memusatkan perhatian kembali pada pembicaraan. Lelaki tua itu menunjuk ke arah rumah-rumah di sekitar mereka. Ia mengatakan bahwa sebagian besar warga adalah orang yang gagal keluar tepat waktu. Mereka tidak bertambah tua, namun tidak kembali menjadi bagian dari dunia luar. Tugas harian mereka terbatas pada menjaga rutinitas kampung. Lonceng di atas tiang bergerak sedikit tertiup udara, namun tidak berbunyi. Jam besar yang terpasang di bawahnya menunjukkan angka berbeda dari jam-jam lain di kampung. Lelaki tua itu menyebut angka tertentu yang menandai batas akhir bagi Rudi. Rudi melihat tangannya sendiri. Kulitnya masih sama. Namun, urutan kejadian sejak ia masuk hutan tidak lagi tersusun rapi. Ia menyadari bahwa waktu di kampung tidak menunggu keputusan terlalu lama. Pembicaraan berhenti. Lelaki tua itu kembali menghadap lonceng tanpa menambahkan penjelasan. Rudi bergerak menjauh dari tiang lonceng tanpa menoleh lagi. Ia menuju batas kampung dan masuk ke jalur setapak yang pertama kali ia lewati. Langkahnya dipercepat, namun jalur itu tetap terlihat sama pada setiap belokan. Tanahnya padat dan rata, tidak menunjukkan bekas pijakan baru. Ia berhenti dan menandai batang pohon dengan pisau lapangan. Goresan lurus dibuat setinggi dada. Setelah berjalan cukup jauh, ia kembali menemukan batang dengan tanda yang sama di sisi berlawanan. Jarak tempuhnya tidak sesuai dengan waktu yang ia rasakan. Rudi mengangkat senapan dan memeriksa mekanismenya. Pelatuk terasa lebih berat. Saat ia mencoba mengokang, logam bergerak dengan suara tertahan. Ia membongkar sebagian mekanisme dan menemukan karat tipis muncul di bagian dalam. Padahal senapan itu dirawat sebelum masuk hutan. Pisau di pinggang ditarik keluar. Bilahnya kehilangan kilap dan permukaannya berubah kasar. Rudi menggesekkan ibu jari ke sisi bilah untuk memastikan perubahan itu terjadi tanpa paparan air atau tanah. Ia melanjutkan berjalan hingga napasnya teratur kembali. Cahaya lampu minyak dari kampung muncul di depan. Meski ia merasa bergerak menjauh, susunan rumah terlihat sama. Jaraknya tidak berubah. Jalur setapak berakhir di titik semula. Beberapa warga sudah berdiri di teras rumah. Posisi mereka bergeser mengikuti kedatangan Rudi. Tidak ada reaksi lain. Tidak ada upaya menghalangi atau memanggil. Kampung menerima kembalinya tanpa perubahan. Rudi berdiri di tengah jalur dan memeriksa arlojinya. Jarum detik bergerak tersendat, lalu berhenti sejenak. Sebelum melanjutkan, jam-jam di sekitar kampung tetap tidak selaras. Tidak ada penanda yang bisa ia jadikan acuan. Ia menyadari bahwa semua peralatan yang ia bawa kehilangan fungsi satu persatu. Tidak rusak total, namun tidak dapat diandalkan. Lingkungan tidak menolak kehadirannya, namun juga tidak memberi jalan keluar. Rudi kembali ke rumah kosong dan duduk di lantai. Pilihan untuk keluar dengan kekuatan sendiri tidak tersedia. Di kampung itu, posisi dirinya berubah. Ia tidak lagi berada pada peran yang biasa ia jalani di hutan. Rudi tetap duduk hingga bunyi lonceng terdengar dari tengah kampung. Kali ini bunyinya lebih panjang dari sebelumnya dan tidak terputus. Warga keluar dari rumah masing-masing dan bergerak menuju jalur tengah. Tidak ada yang berjalan cepat atau lambat. Semua berhenti pada jarak yang sama dari tiang lonceng. Lelaki tua berdiri di depan Rudi. Ia menyebut bahwa hitungan jam telah mencapai batas akhir. Angka yang disebutkan sesuai dengan perhitungan Rudi dari goresan di dinding. Tidak ada kesalahan hitung, tidak ada waktu tambahan. Lelaki tua itu menyampaikan dua pilihan secara singkat. Rudi dapat tinggal dan menggantikan posisi penjaga jam, bertugas memastikan lonceng dan jam tetap berjalan sesuai aturan kampung, atau Rudi dapat keluar dengan syarat meninggalkan sesuatu yang menandai berhentinya tujuan berburu. Rudi tidak langsung menjawab. Ia melihat ke arah senapan yang masih tersandar di dinding rumah. Logamnya kusam dan beberapa bagian tidak lagi berfungsi. Senjata itu tidak memiliki kegunaan
di kampung tersebut. Ia mengangkat senapan dan membawanya ke tengah kampung. Warga membuka jalur tanpa isyarat. Rudi berhenti di dekat tiang lonceng dan menggali tanah dengan alat sederhana yang disediakan tanpa penjelasan. Senapan itu diletakkan ke dalam lubang dengan posisi tegak. Rudi menutupnya kembali dengan tanah hingga tidak terlihat. Tidak ada ritual lanjutan. Lelaki tua mengamati tanpa perubahan ekspresi. Setelah tanah diratakan, lonceng berhenti bergerak. Beberapa jam di teras rumah mulai menunjukkan waktu yang mendekati sama. Tidak semuanya seragam, namun perbedaannya menyempit. Lelaki tua itu menunjuk ke arah jalur setapak yang mengarah ke hutan. Cahaya lampu minyak di ujung kampung meredup satu persatu. Warga kembali ke rumah masing-masing. Rudi berdiri sendiri di jalur keluar tanpa ada yang mengikuti. Rudi melangkah masuk ke jalur setapak tanpa menoleh ke belakang. Tanah di bawah kakinya berubah dari padat menjadi lembek, lalu kembali keras. Cahaya lampu minyak tidak lagi terlihat setelah beberapa langkah. Udara hutan kembali membawa bunyi serangga dan gesekan dedaunan. Ia berjalan terus hingga jalur setapak menghilang dengan sendirinya. Kompas di sakunya diam pada satu arah tetap. GPS menyala kembali dan menampilkan koordinat yang dikenalnya. Arlojinya bergerak normal tanpa jeda. Rudi keluar dari hutan di tepi ladang warga. Beberapa orang menghampirinya dan bertanya kemana ia menghilang. Mereka menyebut ia tidak terlihat selama 7 hari. Tidak ada yang menyebut waktu lebih lama. Warga memperhatikan perubahan pada dirinya. Sebagian rambut di sisi kepala memutih, kulit wajahnya tampak lebih kaku. Rudi tidak menjelaskan apapun, selain mengatakan bahwa perburuan dihentikan. Ia tidak kembali ke hutan untuk berburu. Senapan tidak pernah diganti. Rudi memilih bekerja sebagai pemandu jalur bagi peneliti dan warga yang melintas pinggir kawasan. Ia menolak membawa orang masuk terlalu dalam. Jam tangan yang ia pakai tetap digunakan. Pada waktu tertentu, jarumnya berhenti tepat di angka ke-19. Rudi tidak memperbaikinya. Ia hanya menunggu hingga jam itu kembali bergerak sendiri. Kadang saat berada di dekat hutan, Rudi mendengar bunyi lonceng dari arah yang tidak bisa ditunjuk. Bunyi itu pendek dan jauh. Tidak ada warga lain yang mendengarnya. Rudi tidak pernah kembali mencari kampung tersebut. Ia tidak mencatat lokasinya. Jalur itu tidak pernah muncul lagi di peta. Namun, ia memastikan tidak ada orang masuk hutan dengan niat yang sama seperti dulu. Di pedalaman Kalimantan, waktu berjalan seperti biasa. Namun, ada tempat yang tetap berdiri dengan aturan sendiri. Tempat itu tidak menyimpan tubuh manusia, hanya hitungan jam yang tidak pernah dilepaskan. Demikianlah kisah kali ini. Terima kasih kepada para pendengar yang telah meluangkan waktu untuk menyimak hingga akhir. Dari cerita tersebut, kita diingatkan bahwa alam bukan sekadar ruang untuk dieksploitasi, melainkan wilayah yang memiliki batas, aturan, dan keseimbangan yang harus dihormati. Niat, tujuan, dan sikap manusia seringkali menentukan apa yang ia temui di perjalanan. Menghargai alam, menahan diri, dan memahami kapan harus berhenti adalah pelajaran yang patut dibawa pulang agar kita tidak kehilangan arah, waktu, maupun jati diri dalam langkah kita sendiri.